Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang anuitas. Anuitas ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang aplikasi barisan dan deret. Begitu. Oke, kita langsung aja ke materinya. Ini dia ada pengertian dari anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran atau pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Jadi di anuitas itu adalah suatu pembayaran di mana pembayaran tersebut terdiri atas bunga dan ada angsuran. Kayak itu adalah anuitas. Nah, di sini bisa kita lihat notasi anuitas itu dilambangkan oleh A. Kemudian ada angsuran. Angsuran itu dinotasikan oleh A-nya A kecil, yang tadi A-nya kapital ya. Anuitas itu A-nya kapital, yang ini A-nya kecil. Kemudian ada bunga, B kecil. Nah, kemudian di sini kita ada rumus nih. Anuitas bisa ditulis atau mempunyai rumus A sama dengan anuitas sama dengan AN ditambah BN. Artinya N itu merupakan indeks. Indeks di sana merupakan suatu periode atau waktu. Nah, artinya A itu adalah bisa saja anuitas itu sama dengan angsuran pertama, berarti A itu kan A kecil itu angsuran. Angsuran pertama ditambah bunga pertama. Atau sama dengan angsuran kedua ditambah bunga kedua. Atau A3 ditambah B3. Berarti bisa kita tulis juga anuitas itu sama dengan A4 ditambah B4. Anuitas juga A5 tambah B5. Makanya di sini di atas digeneralisir bahwa A itu sama dengan AN ditambah BN. Itu sedikit pengertian tentang anuitas. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ada masalah 1. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Nah, jika besarnya anuitas 400.000, tentukanlah. Nah, ini ada 2. Yang pertama, besar angsuran pertama jika bunga pertama 250.000. Kita tinggal tulis saja dulu yang diketahui. Yang diketahui apa nih? Oke, yang diketahui itu adalah A. A-nya itu adalah 400.000 rupiah. Oke. Nah, di option A, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu di option A itu adalah besar angsuran pertama, berarti angsuran itu A kecil, berarti A1. Jika bunga pertama jadi 250.000, berarti yang diketahui lagi adalah B1 ya, B1-nya 250.000. Yang ditanyakan A1, ini gampang sekali, tinggal dimasukin. Kita punya rumus bahwa A itu adalah AN ditambah BN, sehingga kita bisa tulis A itu sama dengan A1 ditambah B1. Nah, seperti ini. Kita tahu A-nya 400.000, berarti 400.000 sama dengan A1 ditambah 250.000. Oke. Berarti kita bisa langsung tahu A1-nya. A1 adalah 400.000 gitu kan ya. 250.000-nya pindah ke kiri, dikurangi, jadi dikurangi 250.000, sehingga kita peroleh angsuran pertamanya adalah 150.000. Mudah sekali. Jadi angsuran pertamanya adalah 150.000. Nah, yang B. Yang B itu yang diketahui apa tuh? Yang diketahui lagi adalah yang B itu ditanyakan besar bunga kelima jika angsuran, berarti yang diketahui angsuran kelima, berarti A5 sama dengan 315.000. Yang ditanyakan adalah besar bunga kelima, berarti yang ditanyakan adalah B5-nya berapa. Nah, sekali lagi ya udah, ini tinggal dimasukin ke rumus saja. Kita tahu bahwa A itu adalah AN ditambah BN, berarti A5 ditambah B5. Yang ditanyakan kan B5 ya, berarti B5 itu A5-nya pindah ruasin aja, A dikurangi A5. Kita tahu A-nya itu adalah 400.000. Dikurangin berapa A5-nya? 315.000.
400.000 dikurangi 315.000 berapa? Nah, iya, betul sekali. 85.000. Seperti itu. Selesai untuk masalah yang pertama. Semoga dapat dipahami. Baik, berikutnya ada masalah yang kedua. Oke, masalah yang kedua ini bisa kita baca. Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas tahunan. Kalau yang tadi itu bulanan, kalau yang sekarang ini adalah tahunan. Tentukanlah besar anuitas jika besarnya angsuran ke-6 adalah 415.000 dan besar bunga ke-6 adalah 85.000. Oke, yang ditanyakan apa? Tentukanlah besar anuitas. Berarti yang ditanyakan adalah A, kapital. Oke, kita tinggal tulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan terlebih dahulu agar memudahkan kita. Oke, ini yang diketahui. Yang diketahui itu berarti, jika besar angsuran ke-6 berarti A6 itu adalah 415.000. Oke, kemudian B6 itu adalah 85.000. Oke. Nah, yang ditanyakan itu adalah besar anuitasnya, berarti A-nya. Oke. A-nya berapa? Suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas tahunan. Tentukan besar anuitas jika besarnya angsuran ke-6 adalah 415.000 dan besar bunga ke-6 adalah 85.000. Berarti tinggal jumlahin aja. Kita tahu kan A itu adalah AN ditambah BN. Nah, N itu kan indeks. Ya, yang penting N-nya sama. Nah, berarti di sini A6 ditambah B6. A6-nya itu adalah 415.000 ditambah 85.000. Berapa? Ya, betul. 500.000. Jadi besar anuitasnya adalah 500.000. Oke, gampang sekali untuk masalah nomor 2. Oke, berikutnya ini adalah rumus yang selanjutnya dari anuitas. Tadi kita sudah tahu bahwa anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga. Nah, sekarang di sini kita punya rumus untuk mencari angsuran. Nah, di sini ada rumus cara mencari angsuran ke N atau AN. Nah, AN itu di sini kita tahu bahwa AN sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I pangkat N-1. Atau yang bawahnya AN sama dengan AK gitu kan, buka kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang K. Kemudian di sini juga ada cara mencari rumus bunga pertama, yaitu B1 sama dengan M dikali I. Nah, di sini ada keterangan. Di sini kita lihat AN artinya angsuran ke N, AK angsuran ke K, A1 angsuran pertama. Nah, I udah kita sering pelajari ya sebelumnya, I itu adalah suku bunga setiap periodenya. Dan N itu adalah jumlah periode. Oke. Itu dia rumus yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah berikutnya. Oke, silakan dipahami. Lalu kita akan lanjut ke menyelesaikan persoalan atau masalah. Oke. Nah, ini dia masalah yang berikutnya. Masalah yang berikutnya ini kita bisa baca, suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan 500.000. Nah, jika suku bunga 3% per bulan, maka tentukanlah besar bunga pertama dan angsuran pertama. Oke, untuk menyelesaikan soal yang ini, permasalahan yang ini, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah suatu pinjaman, berarti M ya. M-nya itu adalah 10 juta. Kemudian akan dilunasi dengan anuitas bulanan. Berarti A-nya diketahui. A-nya 500.000. Suku bunganya berarti I-nya. I-nya 3%.
Nah, lalu yang ditanyakan apa? Besar bunga pertama dan angsuran pertama. Oke, untuk menjawab ini kita butuh rumus B1. B1 itu rumusnya apa? M dikali I, begitu ya. Nah, ini kita ngerjain nomor A dulu. B1 itu adalah M dikali I. M-nya berapa? 10 juta. Dikali I. I-nya 3%. Nah, berapa tuh? 3% dari 10 juta. Kita coret, yaitu dapat 300.000. Itu adalah B1. Untuk mencari A1 gimana? Kan kita tahu. Untuk mencari angsuran pertama anuitas itu, A itu sama dengan A1 ditambah B1. B1 kita udah tahu, A kapitalnya tahu, tinggal cari A1. Berarti A1 itu adalah A dikurangi B1. A-nya berapa? A-nya itu adalah 500.000 dikurangi 300.000. Berapa? 500 dikurangi 300? Betul, 200.000. Gampang untuk option yang A. Untuk option yang B bagaimana? Nah, untuk option yang B kita harus tahu. Tadi kita sudah belajar yang namanya cara mencari angsuran, rumus mencari angsuran. Oke, kita tulis ulang bersama-sama bahwa AN itu adalah A1 buka kurung 1 ditambah I, oke, pangkat N dikurang 1. Nah, ini adalah rumus angsuran. Nah, ini rumus angsuran. Yang B itu yang ditanyakan apa? Angsuran ke-9 dan bunga ke-9. Tinggal kita cari, berarti AN, berarti N-nya 9. A9 sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I-nya. I-nya itu 3%. 3% itu kan 3/100. Bisa saya tulis 0,03. Pangkat N dikurang 1. N-nya kan 9. 9 dikurang 1. Nah, berarti A9 sama dengan A1. Nah, A1-nya tadi kita udah peroleh, yaitu 200.000 dikali 1,03 pangkat 8. Kita tinggal cari. Bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan alat bantu hitung lainnya untuk mencari A9 1,03 pangkat 8. Oke, kita hitung. Kita hitung ya. 200.000 dikali buka kurung 1,03 pangkat berapa? 8. Dapat berapa tuh? 253.354 rupiah. Udah, kita bulatkan saja ke bawah ya. Jadi diperoleh hasilnya itu adalah 253.354 rupiah. Mau dibulatkan jadi 253.000? Boleh, seperti itu. Mau seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, misalkan saya mau dibulatkan aja, Pak. Mau dibulatkan jadi 253.000? Boleh. Ini kita bulatkan jadi 253.000. Nah, kalau A9-nya 253.000, B9-nya berapa? Nah, tinggal dicari. Kan kita tahu bahwa A itu A9 ditambah B9. Sehingga B9 itu sama dengan A dikurangi A9. A-nya kita tahu. A-nya itu adalah anuitasnya berapa? 500.000. Dikurangi 253.000. Sama dengan berapa? 247.000. Oke, seperti itu untuk mencari angsuran dan bunga. Oke, mudah kan? Semoga dapat dipahami.
kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, yang berikutnya. Di sini, tadi kita udah pelajari anuitas, rumusnya itu AN ditambah BN. Kemudian kita tahu rumus angsuran. Angsuran ke N itu adalah A1 buka kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Kemudian besar bunga pertama itu adalah M dikali I. Nah, ini ada rumus yang berikutnya. Cara mencari anuitas. Kalau tadi rumus yang pertama itu benar juga rumus anuitas, cuman diketahui angsuran dan bunga. Nah, kalau sekarang rumus anuitas, angsurannya tidak diketahui, bunganya tidak diketahui. Nah, yang diketahui itu modal, I-nya, persentasenya, sama periodenya. Ya, nah, rumusnya itu adalah ini dia. A sama dengan, gitu ya. Nah, yang ini, M dikali I per 1 dikurangi 1 tambah I pangkat negatif N. Nah, itu cara mencarinya. Nah, di bawahnya kita tahu hubungan anuitas, bahwa A itu sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I pangkat N. Sehingga diperoleh A1 itu sama dengan M dikali I per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. Nah, itu adalah rumus yang sering kali dipakai untuk menghitung anuitas. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal atau ke masalahnya nih. Ada masalah 4. Nah, masalahnya begini. Pinjaman sebesar 10 juta dilunasi dengan anuitas bulanan selama 3 tahun. Dengan suku bunga 2,5% per bulan. Tentukanlah yang pertama anuitas, yang kedua bunga dan angsuran kelima. Oke, ini gampang sekali. Jadi ini yang diketahui apa? Kita tulis dulu. Nah, yang diketahuinya itu adalah pinjaman sebesar, berarti itu M-nya. M-nya itu adalah 10 juta. Lalu anuitas bulanan selama 3 tahun. Oke, dengan suku bunga 2,5% per bulan, berarti I-nya itu adalah 2,5% per bulan. Nah, ingat ini per bulan. Nah, dilunasi dengan anuitas bulanan berapa? Selama 3 tahun. Nah, N-nya 3 tahun. N-nya 3 tahun. Begitu. Kalau 3 tahun, berapa bulan? Nah, kalau 3 tahun itu berarti 36 bulan. Berarti periodenya 36. Begitu. Berikutnya, yang ditanyakan itu anuitasnya. A-nya berapa? Begitu ya. Kan kita sudah mengetahui rumus A itu apa tadi. Di slide sebelumnya. Kita tahu bahwa kita tulis A itu sama dengan M dikali I per 1 dikurangi 1 tambah I pangkat negatif N. Nah, ini adalah rumus untuk mencari anuitas. Begitu. Dapat dipahami ya? Oke. Lalu, berikutnya, tinggal kita masukkan saja. Berarti 10 juta. Dikali I-nya itu 2,5%. Berarti 2,5 per 100. Nah, dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat negatif 36. Nah, kita tinggal hitung nih. 10 juta dikali 2,5%. Tinggal coret saja nolnya 2. Tuh.
100.000 dikali 2,5 berapa berarti? 250.000. Nah, kita tinggal cari 1 dikurangi I-nya kan 2,5%, sama aja kayak 1 ditambah 0,025. Pangkat negatif 36. Kita bisa gunakan alat bantu hitung untuk menghitungnya. Oke? Nah, kita tinggal hitung. 250.000 dibagi buka kurung 1 dikurangin buka kurung 1,025 pangkat. Nah, pangkat berapa? Negatif 36. Sama dengan berapa nih? 424.515 rupiah. Nah, kita peroleh nih. Hasilnya itu adalah 424.515 rupiah. Jadi anuitasnya itu kita bulatkan aja ke atas. 424.515 itu jadi 425.000. Nah, kita bulatkan jadi 425.000. Ini hasil pembulatan. Jadi 425.000 adalah anuitasnya, begitu. Lalu yang ditanyakan bunga dan angsuran kelima. Untuk menjawab soal yang ini mudah sekali ya. Oke, ini saya hapus dulu, pindahin ke bawah gitu ya, biar space-nya lega. Nah, ini jadi 425.000. Ini adalah hasil pembulatan ya, ingat 425.000 itu hasil pembulatan. Nah, yang kemudian B-nya yang ditanyakan. Nah, B itu yang ditanyakan adalah bunga dan angsuran kelima, berarti B5 dan A5. Kita cari dulu A1. Iya kan, kuncinya nyari A1 dulu kan. Nah, nyari A1 itu bisa dengan cara kalian cari dulu B1. B1 itu kan M dikali I. M dikali I. M-nya itu kan 10 juta. Dikali I-nya itu 2,5%. Nah, ini adalah 250.000. Berarti A1 tinggal sama dengan aja A dikurangi B1. A-nya itu kan 425.000. Nah, dikurangin 250.000. Berapa? 175.000. Betul sekali. Nah, jadi 175.000. A1-nya yang ditanyakan adalah bunga kelima dan angsuran kelima. Tinggal dicari. A5 itu pakai rumus AN yang tadi. A1 pangkat kali 1 ditambah I pangkat berapa? N dikurang 1. Berarti 5 dikurang 1. Nah, A1-nya itu kan 175.000. 1 ditambah I-nya itu kan 2,5% atau 0,025 pangkat 4. Nah, jadi 175.000 dikali 1,025 pangkat 4. Ini bisa menghitung dengan kalkulator atau alat hitung bantu yang lain. Nah, berarti 175.000 dikali 1,025 pangkat 4. Berapa? 193.167. Oke. Jadi ini ada berapa? Tuh kita bisa bulatkan gitu ya. Jadi 193.167. Jadi 193.167 rupiah. Itu adalah A5-nya. Untuk mencari B5 gimana? Tinggal masukin ke rumus. Nah, untuk mencari B5 bagaimana? B5 itu adalah
A dikurangin A5. Nah, begitu. A-nya kan 425.000. Nah, dikurangin 193.167 rupiah. Berapa tuh? Nah, oke, kita hitung ya. Oke, hasilnya itu adalah 231.833 rupiah. Itu adalah B5-nya. Jadi cukup mudah ya untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalian cukup harus teliti dan mahir dalam menggunakan alat bantu hitung begitu, dan memahami konsep tentunya. Oke, kita bisa lanjutkan ke materi berikutnya. Semoga dipahami. Baik, berikutnya adalah masalah yang paling sering muncul di anuitas ini, yaitu membuat sebuah tabel pelunasan. Nah, di sini ada masalah dan sudah ada juga sebuah contoh tabelnya. Jadi kita tinggal mengisi saja. Nah, baik. Di sini dikatakan pinjaman 1 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas selama 5 tahun dengan bunga 6% per tahun. Buatlah rencana pelunasannya. Oke, nah sebelum mengisi ini yang harus kalian ketahui dulu, kita itu yang pertama harus mencari apa dulu? Anuitasnya dulu, besar anuitasnya berapa? Kita tinggal cari dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi, bahwa A itu rumusnya adalah M dikali I gitu kan, per 1 dikurangi 1 tambah I pangkat negatif N. Nah, M-nya berapa? 1 juta. Dikali I-nya 6%. 6%. 6 per 100 dibagi 1 dikurangi 1 tambah 6% itu berarti 0,06 pangkat negatif berapa tahun tadi? N-nya 5 tahun, berarti pangkat negatif 5. Oke, kita bisa menggunakan kalkulator. Nah, diperoleh di perhitungan itu kita hitung ya dengan kalkulator. Oke, berarti 1 juta dikali 6% itu 0,06 begitu ya, dibagi buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1,06 pangkat berapa? Pangkat negatif 5. Yaitu 237.396 rupiah. Nah, kita peroleh tadi berapa? 237.396 rupiah. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 237.000 rupiah. Nah, kita bulatkan ke bawah. Jadi 237.000. Nah, anuitasnya kita tulis di sini. Oh, ini tuh anuitasnya 237.000. Nah, 237.000. Bunganya itu berapa persen? 6%. 6% itu 0,06. Nah, di sini tahun pertama. Tahun pertama itu pinjaman permulaannya berapa? 1 juta. Nah, kita tinggal isi nih. Bunganya itu berarti bunga pertama. Bunga pertama itu adalah M dikali I.
Berarti M dikali I. M-nya berapa? 1 juta. Betul. Dikali 0,06 karena bunganya 6%. Dapatlah 60.000. Ini 60.000. Nah, ingat, angsuran itu anuitas itu rumusnya kan kita harus tahu anuitas itu adalah AN ditambah BN, berarti A1 ditambah B1. Nah, untuk mencari angsuran kita tinggal kurangin aja 237.000 dikurangi 60.000 berapa? 177.000. Nah, kemudian untuk mencari sisa pinjaman, bagaimana sisa pinjaman? Nah, ingat, di dalam anuitas ini, sisa pinjaman itu adalah dibayarnya oleh angsuran. Kalau bunga mah ini adalah membayar jasa. Jadi, kalau pinjaman itu dibayarnya lewat angsuran. Sehingga sisa pinjaman itu tinggal dikurangin aja. Sisa pinjaman itu modal dikurangi angsuran. Nah, kita tinggal cari tahu 1 juta dikurangi 177.000 berapa? 823.000. Kalau tidak percaya silakan hitung menggunakan kalkulator. Nah, di tahun kedua, pinjaman permulaannya yang mana? Yang 1 juta lagi atau yang mana? Iya, betul. Yang tahun kedua itu dari sisa pinjaman yang ini. Berarti ini 823.000. Begitu cara menyusunnya. Untuk mencari bunganya gimana? Nah, di sini harus kalian tahu bahwa untuk mencari bunga kedua itu bisa juga. Bunga kedua itu dicari dengan M kedua dikali I. Nah, ini kan modal pertama. Bunga kedua itu adalah M2 dikali I. M2-nya itu yang mana? Yang 823.000. Nah, 823.000 dikali 0,06. Kita hitung pakai kalkulator berapa? Bapak sudah hitung hasilnya itu adalah 49.380. Nah, ini 49.380. Untuk mencari angsuran gimana? Tinggal kurangi saja anuitas dengan bunganya. Nah, berapa tuh? 187.000 berapa? 620. Untuk mencari sisanya gimana? Tinggal kurangi saja. Yang dikurangi mana? Yang 1 juta atau yang 800.000? Yang 800.000. 823.000 dikurangi 187.000. 620 berapa? 635.380 rupiah. Begitu. Lalu di sini tahun ketiga yang jadi sisa yang mana? Yang 635.380. Cari lagi bunganya dengan cara yang sama. Nah, berarti B3 gimana cara nyarinya? Ya, B3 berarti B3 itu sama dengan M3 dikali I. Nah, M3-nya berapa? 635.380 dikali 0,06 berapa? Tadi saya udah hitung yaitu 38.122,80 rupiah. Tinggal dikurangi nih yang si anuitas ini oleh ini. Dapatlah hasilnya itu adalah 198.877,20 rupiah. Sisa pinjamannya tinggal dikurangi yang 600.000 ini. Jadi 436 ini bisa dihitung dengan kalkulator ya. Coba saja kalian hitung dengan kalkulator. 436.502,80 rupiah. Nah, di tahun keempat pinjamannya berarti yang mana? Yang 436.507,80 rupiah. Bunganya gimana? Ya tinggal cari. Berarti B4 itu adalah M4 dikali I. Nah, M4-nya berapa? M4-nya itu adalah 436.000 dikali 0,6. Hasilnya itu saya langsung tulis aja. 26.190
rupiah. Angsurannya berapa? Tinggal dikurangi anuitas dikurangi bunga. Berarti 210.809,83 rupiah. Sisanya tinggal dikurangi yang 436 itu. Jadi 225.692,97 rupiah. Nah, yang di nomor 5 ini, ini berarti karena 5 tahun ya. Jadi ini yang terakhir 225.692,97. Bunganya tinggal dicari, berarti 13.541,58. Nah, ininya angsurannya tinggal dicari tahu, yaitu 225.692,97. Ini sisanya 0 nanti. Begitu. Beres, tabel angsuran sudah terisi. Jadi begitu untuk mencari tabel pelunasan. Semoga dapat dipahami dan juga dipelajari. Nanti bisa latihan mandiri mencari soal-soal yang lainnya, begitu ya. Oke, itu saja materi atau pembahasan di video kali ini. Like jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.